Selamat siang, perkenalkan nama saya Presti Olivia, NIM Channel E020003 dari Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi keuangan publik. Akuntansi keuangan publik. Pengertian dari akuntansi keuangan publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Intinya, laporan pengelolaan keuangan ini sangat membantu saat ada pengambilan keputusan. Pengertian menurut para ahli, yang pertama dari Dwi Ratmono tahun 2016, akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal. Kemudian yang kedua dari Erlina dan kawan-kawan tahun 2016, akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non-profit atau nirlaba. Secara sederhana, akuntansi sektor publik ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah pusat. Tujuannya ialah, yang pertama, kontrol manajemen. Kontrol manajemen atau manajemen kontrol bertujuan agar memberi informasi sesuai kebutuhan dalam pengelolaan suatu organisasi secara tepat, cepat, efisien, dan ekonomis atas operasional serta menggunakan sumber daya yang dialokasikan dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas atau accountability memiliki tujuan yang mirip dengan kontrol manajemen, yakni menyajikan informasi yang bermanfaat untuk manajemen sektor publik. Hal ini digunakan dalam pelaporan pelaksanaan tanggung jawab atas sumber daya atau bidang dalam divisi yang berada di bawah wewenang manajer tersebut. Selain itu, akuntansi sektor publik juga bertujuan untuk pelaporan aktivitas terhadap publik atas operasional pemerintah maupun digunakannya dana atau anggaran publik. Karakteristik. Yang pertama di sini jika dilihat dari penggunaan, akuntansi jenis ini dipakai oleh lembaga pemerintah, daerah, serta pemerintah pusat. Kemudian yang kedua berfokus pada sifat lembaga. Dengan demikian, akuntansi bersifat khusus untuk organisasi non-profit yang tidak menghasilkan laba. Kemudian lanjut yang ketiga berfokus pada tujuan lembaga. Jadi akuntansi hanya menyajikan informasi pelayanan kepada publik untuk kesejahteraan mereka. Kemudian selanjutnya yang terakhir yang keempat ialah jika dilihat dari lingkungan, lembaga atau sektor publik bergerak pada lingkungan turbulens serta kompleks. Ruang lingkup. Yang pertama lembaga tinggi pemerintah negara dan departemen di bawah naungannya, yang kemudian lembaga pemerintah daerah, yayasan, partai politik, dan LSM, organisasi non-profit, kesehatan, sekolah, perguruan tinggi, serta tempat peribadatan. Di sebelah sini ada akuntansi sektor publik dibedakan atas dua bagian. Yang pertama akuntansi pemerintah, kemudian akuntansi sosial. Agar lebih paham, berikut perbedaan yang perlu diketahui antara sektor publik atau swasta. Perbedaan tujuan, sektor publik non-profit, sektor swasta profit. Permodalan di sektor publik di sini ada pajak, retribusi, utang, obligasi, pemerintah, laba, BUMN atau BUMD, penjualan aset negara dan lain-lain. Kemudian sektor swasta, modal internal, modal pribadi, penjualan aset, modal eksternal, utang, obligasi, dan saham. Kemudian pertanggungjawabannya di sektor publik itu ada masyarakat dan parlemen. Kalau di sektor swasta itu pemegang saham dan kreditor. Selanjutnya strukturnya kaku, birokrasi, dan hierarki di bagian sektor publik, sedangkan di swasta yaitu datar, piramid, fleksibel, dan sebagainya. Karakteristiknya itu yang sektor publik itu terbuka untuk umum, sedangkan yang swasta tertutup. Sistem akuntansinya di sektor publik itu cash, sedangkan di sektor swasta itu aktual. Di sini ada praktik sektor akuntansi di Indonesia. Kemudian praktik sektor akuntansi di Indonesia ini juga masih ada. Yang pertama, praktik pertanggungjawaban akuntansi yang layak kebijakan, penghasilan, serta pembayaran
dari pusat, pertanggungjawaban organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan pemenuhan otoritas, baik DPR